أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحمد لله أكمل المنة وأتم نعمة الحمد لله يسر العبادة بلغ خير الأيام أشهد الحجة والحمد لله لمن سهل له بزيارة بيت الحرام اللهم لك الحمد أن أرشدتنا للإسلام ولك الحمد أن هديتنا للإيمان اللهم لك الحمد أطعمتنا من جوع وأمنتنا من خوف اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang penuh dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan di sisinya, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, Inna a'zamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr. Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala ketika binatang sesembelihan al-udhiyah disembelih. Hari ini jamaah rahmatullah, ayuhal muslimun, berbahagialah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas kemudahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, atas segala anugerah dan rahmat Allah hendaknya kalian berbahagia. Tampakkanlah kebahagiaan kita di hadapan seluruh manusia di dunia ini. Inilah adalah Idul Akbar, hari yang besar, hari yang agung. Jamaah rahmatullah, tahukah anda Idul Akbar di dunia? Kalau Allah siapkan Idul Akbar ketika setiap manusia dipanggil oleh Allah, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ketika penduduk surga dipanggil oleh Allah, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga Allah dengan selamat, itulah kehidupan abadi. Kemudian Allah mengatakan, engkau minta apa yang engkau kehendaki, pasti akan aku beri. Waladaina mazid, dan kami memiliki ketambahan nikmat-nikmat di dalam surga. Ata'lamuna manil mazid? Apakah kita tahu apa tambahan-tambahan kenikmatan di dalam surga? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara penduduk ahlil jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal raditum, apakah kalian ridha dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan di dalam surga ini? Para penduduk surga heran. Ya Rabb, kaifa ma la narda? Laqad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridha dengan kenikmatan-kenikmatan di surga yang mana nikmat ini tidak pernah engkau berikan kepada satupun dari makhlukmu? Apa kata Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Ala u'tikum afdalu min dhalik? Mau enggak aku berikan nikmat yang lebih nikmat dari kenikmatan surga?
Bala ya Allah, ayu syai'in afdal. Nikmat apa lagi yang lebih nikmat? Perhatikan jemaah ayyuhal muslimun. Allah tabaraka wa ta'ala telah berjanji 99 rahmat Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Al-yawma uhilla alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abada. Hari ini ridhaku untuk kalian semua dan tidak ada lagi azab, tidak ada lagi murka, melainkan kenikmatan demi kenikmatan. Ya Rabbana, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma amin. Ibadallah, ayyuhal muslimun, jika kita berbicara tentang Idul Adha, sejatinya kita sedang berbicara tentang sejarah. Jika kita berbicara tentang sejarah, sejatinya kita sedang berbicara manusia-manusia yang telah Allah pilih dan terbaik di muka bumi ini. Yaitu tidak lepas dari sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Jika kita berbicara tentang sejarah, pastilah Allah ingin kebaikan bagi kita, yaitu mengikuti jejak-jejak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah contoh yang patut diikuti karena mereka di atas petunjuk Allah. Fabihudahu muqtadi, maka di atas petunjuk mereka lah ikuti, contoh dan pelajari bagaimana ia hidup di muka bumi ini. Maka ayyuhal muslimun, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya telah Allah tetapkan sebagai uswah, qudwah, role model sejati sepanjang masa kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ah. Allah telah tetapkan Nabi Ibrahim bersama keluarganya sebagai uswah teladan bagi kita. Ayyuhal muslimun, jika kita ingin kebahagiaan, kesuksesan dalam meniti jalan kehidupan ini, pelajari kehidupan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Lihatlah yang pertama, di antara keteladanan yang bisa kita ambil, keteguhan akidah. Nabi Ibrahim hanif, lurus, tidak pernah ia melakukan kesyirikan sedikit pun di dalam kehidupannya. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Beliau teguh, lurus, taat kepada Allah, tunduk, menjadikan ibadah semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah, keteguhan butuh pengorbanan, keteguhan butuh kejujuran. Nabi Ibrahim buktikan di dalam kehidupannya. Beliau dimusuhi oleh ayahnya, beliau diusir oleh kaumnya, bahkan na'udzubillah min dzalik, ketika beliau mendakwakan tauhid, beliau dilemparkan ke api. Lihatlah Jibril alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanan dan keteguhan Jibril. Kemudian ya Ibrahim, dikatakan di dalam riwayat, Jibril berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, alakal hajah, apakah engkau butuh pertolonganku? Wallahi ya, dengan tegas ia mengatakan, amma ant fala, amma ilaik fala. Jika kepadamu wahai Jibril, aku enggak butuh sama sekali. Engkau makhluk dan aku makhluk. Akan tapi kepada Allah aku butuh pertolongan. Sehingga Nabi Ibrahim menunjukkan ketergantungan hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat bergantung dan bersandar, dan Allah sebaik-baik tempat berlindung. Subhanallah. Apa yang Allah turunkan bagi Nabi Ibrahim? Apakah angin yang memadamkan api? Apakah hujan yang mematikan api? Tapi wallah, bukan jemaah. Rabbun nar, Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki api, yang menciptakan api. Apa katanya? Ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin,
keselamatan bagi Ibrahim. Ayyuhal muslimun, bagi siapapun dalam kehidupan ini yang menggantungkan keteguhan hidupnya hanya bersandar kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka segala urusan di dunia ini semuanya kecil, semuanya hina. Allah lah yang maha besar. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Ayyuhal muslimun ibadallah, di antara keteladanan yang kedua yang bisa kita contoh dan kita jalankan dalam kehidupan kita, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan, ia bergantung kepada Allah dengan mengiringi perasaan husnudzan kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku kepadamu ya Allah, di tempat yang tidak ada kehidupan, gersang dan tandus. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, Hajar di atas didikan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ia mendapatkan ujian harus ditinggal oleh seorang yang selalu menjadi sandarannya, seorang istri bersandar kepada suaminya, tapi ia jadikan ini sebagai pelajaran. Ketika ia di awal mula ditinggal oleh Ibrahim, ia memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, atarakna, apakah engkau meninggalkanku? Gak dijawab sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus jalan. Ya Ibrahim, taraktana, engkau meninggalkan kami? Gak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terus jalan. Kemudian Hajar berpikir, tidak mungkin seorang nabi dan istri dari nabi hidup di atas kenikmatan tanpa adanya ujian. Sehingga ia bertanya kepada Nabi Ibrahim dengan pertanyaan keimanan, pertanyaan tauhid, bahwasannya setiap ujian, perintah itu datangnya dari Rabbul Alamin. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di tempat yang gersang dan tandus? Sejak itu Nabi Ibrahim berhenti dan mengatakan, qala na'am, iya. Disinilah keimanan yang menancap di dalam hati. Hajar mengatakan, idzan la yudayi'unallah, kalau begitu orang yang bertauhid, yang bergantung kepada Allah, yang tidak menyerahkan kepada makhluk nasibnya, Allah tidak akan menelantarkan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihatlah Nabi Ibrahim bersama istrinya mampu berprasangka baik kepada Allah padahal dalam kondisi sulit. Mereka sangat yakin bahwa selagi bersama Allah, bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan ditelantarkan. Namun kenyataan realita kehidupan di zaman ini, kaum muslimin meninggalkan sejarah, mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang terjadi di zaman ini? Mudah stres, mudah frustasi dalam kehidupan dunia ini. Ternyata bukan karena nikmat Allah yang sedikit, jamaah yang dirahmati Allah, akan tapi tipisnya iman dan husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mau menghitung nikmat Allah, lebih banyak daripada yang ia dapatkan dari ujian. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dan kita contoh bagaimana kehidupan Ibrahim dan keluarganya, yaitu bersemangat dalam mencari rezeki, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Lihatlah Hajar ketika ia ditinggal Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi jamaah? Ketika ia melihat sang bayi sudah mulai menangis, air sudah habis, bekal sudah tidak ada, Nabi Hajar apa yang ia lakukan? Berlari 7 kali dari Safa dan Marwah.
Dan subhanallah, pelajaran yang bisa kita petik, kesungguh-sungguhan Hajar dalam mencari rezeki yang halal, bersungguh-sungguh, dan Allah takdirkan air itu ada di kakinya Ismail. Sehingga kata para ulama, pelajaran ini yang bisa kita petik adalah menjemput rezeki dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la ayyakhudha ahadukum al-habla fayatil jabal fayahtatibah. Tidaklah seseorang membawa tali datang ke tempat gunung, kemudian mencari kayu bakar, fayahmilu ala dhahri, kemudian ia pikul dengan pinggulnya, fayabi'ah, kemudian ia jual, fayakul fayatasaddaq, dengan apa yang ia dapatkan dari kayu bakar itu dia bisa makan, bisa bersedekah. Khairun lah, itu lebih baik, an yas'alan nas, itu lebih baik daripada meminta-minta dan mengemis-kemis kepada manusia. Hadzal izzah, inilah kemuliaan yang dicontohkan oleh Hajar kepada kita untuk terus berusaha mencari yang halal dan menjaga kemuliaan iman dan akidah. Pelajaran yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, pentingnya mendidik keluarga di atas akidah yang lurus, mengenalkan keluarga tentang Allah Azza wa Jal. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu famada tara fanzur mada tara. Nah, aku telah melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai nak? Wallahi, ini ucapan dari seorang anak yang remaja belum dewasa. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahku atas apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang sabar. Jamaah, apa kata para ulama? Tidak mungkin Nabi Ismail alaihissalam memiliki sifat tabah dan penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah, kemudian pendidikan dari ibundanya Hajar. Tidak mungkin Hajar bisa sabar melepaskan anaknya begitu saja tanpa taufik dari Allah dan pendidikan dari seorang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan, jamaah. Yang menjadikan keluarga memiliki tauhid, tawakal yang tinggi, itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu butuh waktu, bukan waktu yang singkat. Hal itu merupakan perjuangan yang berat, butuh waktu yang panjang untuk menjadikan keluarga yang memiliki tauhid yang benar. Sekarang kita merenung sejenak, apa yang telah kita lakukan dan kita korbankan untuk anak dan istri kita. Apakah akidah mereka sudah benar? Apakah tawakal mereka sudah kuat? Jika belum, jamaah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terus, Rabbi habli minas salihin. Luslah hatinya, peganglah keningnya, doakanlah setiap saat, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami dari peribadatan kepada selain Engkau ya Allah. Dan ketahuilah kebiasaan para salaf dalam mendidik keluarganya, mereka memiliki waktu bersama keluarga, mereka memiliki doa dan ibadah, dan mereka bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Sa'id ibn Musayyib mengatakan kepada anak-anaknya di hadapan anak-anaknya, wahai anak-anakku, demi Allah, ma zidtu fi salati, aku enggak bakal nambah salatku kecuali aku berharap dan memiliki tujuan yang besar, agar Allah senantiasa menjaga kalian. At-taqwa, jamaah. Takwalah yang menyelamatkan keluarga kita, jamaah yang dirahmatullah. Kesimpulannya dari kajian ini, dari khutbah ini, ibadallah ayyuhal muslimun, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sangat mendambakan generasi Rabbani yang bertauhid, yang berkarakter dengan akhlak yang mulia,
yang memiliki mental yang kuat, yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi seberat apapun. Dan kita harapkan adalah generasi yang patuh dan taat kepada Rabbul Alamin, kepada orang tua. Yang kita harapkan generasi yang siap menghadapi benturan-benturan ujian di muka bumi ini, tantangan hidup ini, menjadi generasi yang bermanfaat untuk Islam dan negeri yang kita cintai. Semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan mendidik keluarga-keluarga kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali alladhi yuqarribu ila hubbik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an litahkimi syari'atika wal amalu bi kitabika ya rabbal alamin wal iltizamu bi sunnati nabiyyika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mic-nya. Oh iya, kenapa tadi ngasih tahu isyarat? Mic-nya ngelupin muka.